Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di channel Yudi Seswanto. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan topik bahasan masalah penelitian. Jadi kalau dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang langkah-langkah pokok penelitian secara global atau secara gambaran umum. Jadi sekarang kita lebih spesifik menuju beberapa sub terkait dengan langkah pokok penelitian yang saya sampaikan kemarin. Jadi pada tahapan kita menyusun masalah penelitian ini, sekali lagi kita tidak diperkenankan yang namanya mengada-ada masalah atau dalam artian kita mengarang masalah, itu tidak diperkenankan dalam kegiatan riset. Karena yang namanya riset ini harus selaras dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Jadi kalau saya kemarin dalam proses kegiatan penelitian kita harus melakukan identifikasi, studi pendahuluan, merumuskan masalah pun juga harus melalui prosedur seperti itu, karena itu bagian tahapan pokok kita melakukan penelitian. Masalah itu tidak bisa terumuskan tanpa kita mengetahui kondisi atau situasi. Jadi kalau kita mengetahui masalah tapi tidak mengetahui kondisi situasi yang terjadi, itu namanya mengarang masalah atau mengada-ada masalah. Jadi langkah yang pertama kita tetap melakukan identifikasi masalah, yaitu merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan penelitian. Terus dalam serangkaian hal ini tidak mudah dan sangat bergantung pada pengetahuan keterampilan bagaimana seorang peneliti ini mengamati suatu kejadian yang ada di lapangan. Timbulnya masalah ini akan diangkat untuk suatu penelitian dapat didefinisikan melalui pengamatan suatu kejadian, atau bisa kita juga meninjau suatu literatur review, studi pustaka ya, hasil diskusi ilmiah, seminar, pengamalan pribadi atau institusi. Jadi masalah ini bisa kita ketahui dengan prosedur yang seperti itu tadi, atau bukan prosedur ya, jenis-jenis kegiatan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kita menetapkan kriteria adanya masalah, mengenali sumber masalah, menginventarisasi atau mengelompokkan masalah-masalah, serta memilih masalah yang urgent, mendesak, dan dapat diselesaikan oleh peneliti dengan waktu yang cepat. Terus yang selanjutnya yaitu seorang peneliti perlu menghayati, mendalami, dan tertarik pada masalah yang ingin dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Jadi dasar kenapa kita perlu melakukan penelitian, kita butuh yang namanya ketertarikan atau minat atau motif untuk melakukan kegiatan riset. Karena tanpa kita melalui adanya minat yang kita tumbuhkan dalam diri, kita juga akan kesulitan hanya memenuhi kewajiban dalam kegiatan penelitian tanpa ingin tahu lebih dalam apa dan solusi bagaimana masalah yang kita temukan bisa terselesaikan. Terus yang kedua yaitu dari hasil identifikasi masalah ini akan diperoleh banyak masalah, dan tidak semua permasalahan ini layak untuk diteliti. Kalau tadi saya menyampaikan terkait dengan adanya inventarisasi masalah, nah masalah-masalah yang sudah kita temukan tadi perlu kita kelompokkan. Dan minat kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lapangan ini harus yang paling menarik dan relevan dengan keilmuan yang saya miliki, itu harus diteliti yang mana. Nah, ini kenapa inventarisasi masalah ini diperlukan. Nah, setelah ditemukan, maka selanjutnya perlu kita memilih masalah yang paling penting untuk diteliti, kemudian dirumuskan permasalahannya. Masalah itu muncul ketika adanya harapan dengan kenyataan itu tidak linear atau terjadi match. Selain itu ada kebijakan dan peraturan dengan implementasi di lapangan ini yang tidak relevan, atau teori dengan praktek itu yang berbanding terbalik. Ini bisa disebut atau bisa dikatakan dengan bisa dikatakan suatu masalah. Nah, pertimbangan dengan dari masalahnya dari sudut pandang objek, ini yang pertama yaitu pertimbangan pemilihan
untuk memilih atau menentukan suatu masalah yang layak untuk diteliti ditentukan oleh yang pertama yaitu pertimbangan dari masalah dari suatu objek sejauh mana penelitian mengenai masalah yang bersangkutan dan itu akan memberikan sumbangan pada yang pertama yaitu pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan atau pemecahan masalah praktis di lapangan. Maksudnya pemecahan masalah praktis di lapangan ini ketika adanya suatu kejadian dengan adanya penelitian kita itu bisa menjadi rekomendasi arah penentuan langkah kebijakan bagaimana suatu kegiatan atau suatu program ataupun suatu regulasi itu bisa berjalan dengan memperhatikan hasil dari yang kita peroleh dalam pemecahan masalah di lapangan. Kelayakan suatu masalah untuk diteliti bersifat relatif, tergantung dari konteks masalah tersebut. Jadi, masalah penelitian itu relatif sifatnya dan tergantung dari konteks masalah yang kita angkat. Keputusan akan bergantung pada ketajaman peneliti untuk melakukan evaluasi secara kritis, menyeluruh, dan menjangkau ke depan. Jadi, dalam pertimbangan menentukan suatu keputusan hasil atau proses dalam kegiatan penelitian ini tergantung dari ketajaman peneliti. Ketika seorang peneliti misal kurang memahami dari konteks keilmuan metodologi, prosedur dalam kegiatan penelitian, ini juga akan mengurangi dari hasil atau proses yang dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dan sifat-sifat kritis dalam menentukan suatu hasil atau menetapkan atau mendeskripsikan suatu hasil ini juga harus dimiliki oleh seorang peneliti karena ketajaman seorang peneliti ini harus sifatnya menyeluruh, memahami dari prosedur dari keseluruhan kegiatan penelitian. Dan harapannya ketika memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan hasil ini juga perlu dimiliki dari seorang peneliti, ketajaman menjangkau ke depan efek dari atau implikasi dari hasil penelitian yang diperoleh. Nah, selain itu, kalau yang pertama tadi pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan, ketika kita melakukan penelitian, terus menemukan suatu teori baru, atau oh ternyata dengan adanya model pembelajaran e-learning, ini pembelajaran lebih efektif. Kalau ini teori belum ada, maka ini adalah teori atau temuan baru. Nah, ini mempunyai jangkauan ke depan yang progresif atau up to date. Nah, yang kedua yaitu pertimbangan peneliti dari sudut subjektif. Ini sangat diperlukan. Pertimbangan ini apakah suatu permasalahan sesuai dengan penelitiannya. Jadi objektivitas dalam kegiatan penelitian itu sangat dibutuhkan. Tergantung pada biaya yang tersedia, ini sangat memungkinkan. Terus yang kedua, waktu yang diperlukan. Terus peralatan dan perlengkapan yang tersedia, terus bekal kemampuan teoritis peneliti, penguasaan metode yang diperlukan. Jadi yang pertama, biaya yang tersedia ketika kita melakukan penelitian dalam skop atau ruang lingkup yang besar, kita jelas membutuhkan dana yang banyak, misal dari kegiatan transportasi, penyebaran angket, pengumpulan data, proses analisis, dan lain sebagainya. Itu butuh yang namanya biaya. Subjektivitas ini akan terkurangi ketika dana kegiatan penelitian ini juga terbatas. Maka dalam menetapkan ruang lingkup atau skop kegiatan penelitian ini kita juga butuh memperhatikan biaya yang tersedia dalam kegiatan penelitian. Waktu ini juga menentukan, saya kira hampir sama ya, waktu apabila terlalu lama ini juga bisa juga mengurangi dari efektivitas efisiensi dari kegiatan penelitian. Terus peralatan atau perlengkapan yang tersedia, nah, akomodasi dan sebagainya, saya kira ini sarana prasarana dalam kegiatan penelitian. Terus teknologi informasi, gadget dan lain sebagainya untuk merekam dan lain sebagainya ini sangat diperlukan. Karena apa? Ketika misal kita melakukan wawancara, tapi tidak mempunyai rekam jejak yang akurat. Misal kalau kita menggunakan gadget, itu bisa kita merekam. Tapi tanpa kita menggunakan gadget, mungkin kita tidak bisa dan hanya bisa menguraikan pokok-pokok hasil dari wawancara. Ini juga akan mengurangi nilai subjektivitas, sudut subjektivitas. Selain itu, bekal kemampuan teoritis peneliti. Jadi seorang peneliti, ketika kita mau meneliti, itu butuh khasanah keilmuan pengetahuan sesuai dengan kajian permasalahan yang kita angkat. Kalau kita mau meneliti terkait dengan bagaimana penerapan pembelajaran behavioristik di sekolah A, tapi kita tidak mempunyai kemampuan atau pengetahuan tentang
pembelajaran behavioristik. Nah, ini kita juga akan mengalami kesulitan, sehingga subjektivitas untuk menentukan suatu keputusan dari hasil kegiatan penelitian ini akan tidak maksimal. Terus yang selanjutnya yaitu penguasaan metode yang diperlukan. Dalam artian metodologi kegiatan penelitian. Kalau penelitiannya ini bersifat deskriptif, tapi kita tidak menguasai bagaimana mendeskripsikan hasil, prosedurnya bagaimana, dan menentukan sebuah keputusan dari hasil deskripsi ini bagaimana, apakah hasil deskripsi saya bisa mendistribusikan dari keadaan di lapangan, terus distribusi yang saya sajikan ini mudah dibaca atau enggak, mudah dipahami oleh orang untuk melihat dari hasil penelitian saya atau enggak. Nah, ini juga akan mengurangi nilai subjektivitas. Selain itu, ada nilai penting yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu dalam hal subjektivitas adalah nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini apa? Karena yang namanya penelitian ini tidak ada yang namanya pressure terhadap individu bagaimana dia harus jujur. Tapi kejujuran itu harus dimiliki seorang peneliti untuk melaporkan hasil keadaan di lapangan. Bisa aja ketika kita melakukan penelitian yang pertama kita sudah ada masalah, ini berarti ketidakjujuran. Kalau misal dana ini digelontorkan untuk penelitian dan difasilitasi oleh lembaga tertentu, terus kita mengada-ada masalah, terus menemukan hasil sesuai dengan kemauan kita, nah itu mengurangi dari nilai subjektivitas. Maka subjektivitas ini sangat diperlukan dalam kegiatan penelitian. Jika sekiranya ada beberapa masalah yang kurang sesuai, maka diperlukan adanya modifikasi sehingga permasalahan tersebut menjadi sesuai dengan penelitiannya. Jadi masalah itu tidak selayaknya lurus terus sesuai dengan apa yang ingin kita teliti, tapi kita butuh yang namanya modifikasi atau perluasan sesuai dengan kegiatan penelitian. Kalau penelitian ini perlu mengungkap sesuai dengan alat ukur dari konteks masalah, nah ini kita juga diperlukan adanya modifikasi. Misal kalau kita melihat minat itu bisa diukur dari adanya perasaan senang, terus adanya kemauan, terus adanya ketertarikan. Nah, ini ketika kita ingin mendeskripsikan dari alat ukur atau parameter tersebut, kita juga perlu mendeskripsikan atau memodifikasi dari adanya suatu permasalahan. Itu kenapa masalah perlu dimodifikasi. Jenis-jenis masalah ini ada permasalahan untuk mengetahui status atau mendeskripsikan fenomena. Nah, kalau teman-teman belajarnya di statistik deskriptif, itu skopnya di bagian ini. Permasalahan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, yaitu sehubungan dengan jenis permasalahan ini, maka terjadi penelitian deskriptif, termasuk survei, penelitian historis atau filosofis. Sederhananya, kalau teman-teman pernah mengetahui yang namanya survei elektabilitas calon misal bupati. Nah, mereka ke lapangan terus menanyai beberapa responden yang ditetapkan, terus setelah itu hasilnya disajikan, itu adalah penelitian survei elektabilitas. Kalau enggak, teman-teman ingin mengetahui minat di kelas A, nah itu adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini hanya untuk menyajikan suatu keadaan atau fenomena sesuai dengan skop pada penelitian itu sendiri. Dalam artian hasil penelitian tersebut tidak bisa digeneralisasikan. Dengan kata lain, ketika kita hanya mengamati pada kelas A, ini tidak bisa menggambarkan di kelas B, hanya untuk menggambarkan di kelas A. Itu adalah penelitian deskriptif. Kalau tadi saya sampaikan penelitian di Kabupaten A mengukur atau menyurvei elektabilitas calon bupati, maka ya hanya untuk menggambarkan di tempat tersebut, tidak bisa menggambarkan di tempat-tempat lain terkait dengan elektabilitas calon bupati. Oke, itu untuk penelitian deskriptif. Nah, nanti ketika teman-teman ada tugas yang sifatnya itu riset deskriptif dari saya, teman-teman harus memperhatikan ini, bahwa permasalahan untuk mengetahui status mendeskripsikan fenomena saja, tanpa yang lain, tanpa mencari hubungan antara fenomena A dengan fenomena B, C dengan D, mencari perbedaan, mencari pengaruh, itu tidak diperlukan. Hanya untuk mendeskripsikan suatu fenomena saja. Terus yang kedua yaitu permasalahan untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Nah, ini yang lain, ini untuk komparasi. Terus permasalahan untuk mencari hubungan atau problem
korelasi, mencari hubungan riset asosiatif ini saya kira belum. Nanti ketika teman-teman belajar metodologi penelitian kuantitatif, itu akan memperluas ke sana, yaitu mempelajari dua skema yang mungkin belum teman-teman akan ambil dalam mata kuliah penelitian deskriptif ini atau statistik deskriptif. Nah, sebelum kita menguraikan masalah, ini seorang peneliti setelah tadi ya, saya membahas terkait dengan identifikasi, terus melakukan studi pendahuluan, terus menginventarisasi adanya masalah, baru kita menetapkan judul. Judul itu teruraikan harus mengandung core atau nilai inti dari masalah. Nilai inti dalam kegiatan atau fokus dalam kegiatan penelitian itu yang seperti apa? Fokus atau inti atau core dalam kegiatan penelitian itu yang mempunyai alat ukur atau parameter. Dalam artian ketika kita makan, sederhananya, parameternya makan itu apa toh? Makan itu bisa dilihat, kalau kategorinya makanan enak, dilihat dari apanya? Mungkin peralatannya, mungkin nasinya, mungkin lauknya. Itu adalah parameter untuk melihat makan. Tapi kalau kita misal main layang-layang, nah main layang-layang itu nggak ada parameternya saya kira. Nah, untuk menentukan apakah suatu inti atau core yang akan kita angkat itu ada parameternya atau enggak, kita butuh yang namanya khasanah keilmuan. Jadi kita butuh membaca apakah dengan saya mau melihat misal motivasi belajar, ini ada parameternya nggak? Oh, di teori ini ternyata ada parameternya. Kita butuh melihat yang namanya perasaan senang, butuh yang melihat yang namanya kemauan, butuh melihat yang namanya ketertarikan. Nah, ini ternyata di teori ada parameternya. Berarti bisa dikatakan ini diangkat menjadi judul. Misal motivasi belajar, mahasiswa pendidikan luar sekolah, mata kuliah statistik deskriptif, semester 3. Nah, ini bisa dijadikan judul penelitian. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang namanya judul penelitian ini harus mengandung core atau inti atau nilai pokok, di mana hal tersebut bisa diukur atau mempunyai nilai parameter. Yang pertama yaitu kita harus melakukan identifikasi dan verifikasi masalah. Yang kedua yaitu pemikiran mengapa masalah tersebut diteliti. Jadi masalah ini tidak bisa kita mengarang atau menetapkan tanpa adanya dasar pemikiran yang jelas. Yang ketiga yaitu gambaran secara ideal dengan kenyataan tentang masalah-masalah tersebut yang didukung dengan fakta-fakta dan data-data. Jadi masalah itu tidak bisa kita ngarang, terus mengarang data itu tidak bisa. Basic data itu harus bersifat empiris. Bersifat empiris dalam artian itu seperti apa sih? Empiris itu bisa dilihat, bisa diperoleh menggunakan panca indera. Panca indera itu apa saja? Bisa diraba, bisa didengar, bisa dilihat. Nah, jadi masalah penelitian itu tidak bisa kita tetapkan tanpa kita memperoleh data empiris ya. Berupa data itu bisa kita lihat, bisa kita amati, bisa kita dengar melalui TV, bisa kita lihat pada keadaan di lapangan, itu adalah data empiris. Selanjutnya itu pembagian ruang lingkup masalah yang akan kita teliti. Sekali lagi ketika saya sampaikan bahwa yang namanya penelitian harus identifikasi, harus studi pendahuluan, yang ketiga yaitu inventarisasi masalah. Nah, inventarisasi masalah ini perlu kita memperhatikan yaitu batasan ruang lingkup masalah yang akan kita teliti. Masalah-masalah yang sudah kita kelompokkan, kita harus memperhatikan ruang lingkupnya juga. Nggak bisa seorang peneliti ini melakukan kegiatan riset, masalahnya dipecah-pecah. Kita harus mendeskripsikan masalah di kelas A, tapi kita melihat responden di kelas B juga. Tidak bisa itu. Terus selanjutnya yaitu diuraikan dengan kajian umum menuju kajian spesifik. Jadi dalam menguraikan latar belakang ini, kita harus menyajikan konsep secara umum menuju ke arah yang spesifik. Bisa dimulai dengan adanya konsep secara teoritis dengan empiris, terus konsep teoritisnya itu juga didukung data-data, konsep empirisnya itu didukung dengan dokumentasi atau hasil observasi, itu bisa. Nanti kan ketemunya gap, ketika saya menguraikan teori motivasi belajar, harusnya menurut teori ini melakukan proses kegiatan merasa senang, mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan prosedur dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Itu kalau secara teori, tapi kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Hasilnya bagus tapi
tidak mengikuti proses. Nah, ini kan ada gap kesenjangan antara teori dengan keadaan di lapangan. Itu ke arah spesifik ya, dari umum menuju ke khusus. Itu uraian latar belakang. Nah, permasalahan yang baik dalam kegiatan riset itu seperti apa sih? Nah, yang pertama yaitu nilai penelitian. Masalah tersebut orisinil. Tidak misal kita apa itu dalam artian meniru atau memplagiasi punya orang lain. Nah, ini menyatakan suatu hubungan di mana hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam perubahan yang diukur serta memiliki arti baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk aplikasi. Jadi keorisinilan ini sangat diperlukan dalam nilai penelitian. Dapat dilaksanakan. Alat ukur dan metode yang diperlukan harus tersedia. Seperti yang saya sampaikan tadi, judul ini harus ada parameternya. Jadi masalah yang diungkap ini mempunyai parameter dapat diukur. Misal kalau kita masalah yang tidak dapat diukur itu proses menguraikan sampah pada kampung A. Nah, itu tidak ada parameternya. Proses itu tidak bisa diukur dalam kegiatan penelitian. Terus waktu mencukupi, biaya untuk pelaksanaan tersedia, tidak bertentangan dengan hukum, adat, norma. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana menguraikan masalah penelitian yang baik sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, kenapa ini perlu? Karena yaitu tadi, kasanah keilmuan ini sangat menentukan dari ketajaman seorang peneliti. Maka ini sangat diperlukan bagaimana kita memperhatikan apa yang akan kita angkat dalam kegiatan penelitian dengan kualifikasi yang kita miliki. Kalau skop kita dalam pendidikan non formal ya angkat sesuai dengan topik yang menarik dan up to date, relevan dengan keilmuan yang teman-teman miliki. Nah, topiknya bisa diambil apa? Bisa diambil berdasarkan fenomena yang terjadi. Kalau sekarang up to date-nya mengenai beberapa program PNF apa saja? Oh, dalam ruang lingkup masyarakat sesuai dengan keilmuan bidang PNF apa saja? Misal dinamika kelompok, kepemimpinan masyarakat. Saya kira sangat banyak. Kalau dalam perkuliahan terkait dengan pembelajaran apa saja dalam ruang lingkup ranah pendidikan non formal sesuai dengan jenjang pendidikan non formal apa saja, kita konteksnya lihat di pembelajaran orang dewasa, terus lihat minatnya, motivasinya, itu sangat bisa saya kira. Terus permasalahan yang akan diteliti ini harus dirumuskan secara jelas. Pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan ini yang harus diteliti secara rinci. Rumusan masalah hendaknya harus padat dan jelas. Ini mohon maaf uraiannya double. Uraian masalah tidak harus dalam bentuk kalimat tanya. Ini sebenarnya bisa. Kalau misalkan dalam penelitian deskripsi rumusan masalah ini tingkat ketajaman misal tingkat kemauan belajar mahasiswa dalam kegiatan atau tingkat kinerja dosen pendidikan luar sekolah di masa pandemi itu tidak menggunakan kata tanya diperbolehkan. Rumusan masalah hendaknya memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab rumusan masalah tersebut. Jadi rumusan masalah ini memberikan gambaran bagaimana seorang peneliti ini akan mengumpulkan data ini juga diperlukan. Misalkan kalau deskriptif itu cukup seberapa tinggi, nah kalau seberapa pengaruh, nah itu saya kira kurang pas dalam kegiatan penelitian deskriptif, karena itu penelitian untuk korelasi, untuk komparasi dan sebagainya itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk deskriptif itu tidak bisa. Dan itu menggambarkan bagaimana pengumpulan data ini akan dilakukan dari adanya rumusan permasalahan ini diuraikan. Terus dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi asumsi lingkup menjadi batasan penelitian. Jadi tempat misal ini perlu diuraikan dalam rumusan masalah sehingga skop dari kegiatan penelitian ini jelas masalah yang ingin diungkap ini di mana. Terus mempertegas merumuskan secara eksplisit yang tersirat pada latar belakang penelitian. Jadi kalau di latar belakang tadi pada intinya ingin mengungkap gap antara motivasi secara teoritis dengan keadaan empiris di lapangan, ini juga harus tergambarkan secara jelas, secara eksplisit atau terwakili masalah yang ingin diungkap ini pada
rumusan masalah, dan itu menggambarkan dari latar belakang yang sudah teruraikan. Menjelaskan masalah yang harus diteliti, ruang lingkup dan batas-batasan penelitian, serta asumsi yang digunakan. Nah, ini saya kira sangat jelas. Terus bisa disusun dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya yang nantinya dijawab dalam penelitian, atau bisa dikatakan di hasil penelitian berupa simpulan. Terus jenis rumusan masalah, dalam rumusan masalah deskriptif, ya rumusan masalah berkaitan dengan pertanyaan pada keberadaan suatu variabel atau lebih, dan tak membuat perbandingan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam penelitian deskriptif ini kita cukup mengungkap satu fenomena atau satu variabel, dua variabel diperbolehkan, asalkan tidak mencari hubungan atau mencari perbandingan dari adanya variabel. Beda lagi dengan yang kedua, yang ketiga saya kira ini tidak perlu dijelaskan, karena untuk statistik deskriptif itu cukup melihat dari rumusan masalah yang pertama. Nah, ini salah satu beberapa contoh ya rumusan masalah dalam penelitian deskriptif dengan judul yang pertama, yaitu tingkat minat orang tua pekerja pabrik menyekolahkan anak di homeschooling Primagama Semarang. Nah, ini bisa diangkat dalam judul penelitian dengan rumusan masalah, seberapa tinggi tingkat minat orang tua pekerja pabrik untuk menyekolahkan anaknya pada homeschooling Primagama Semarang. Nah, ini rumusan masalahnya. Masalahnya ya harus jelas, malah menguraikan latar belakang. Terus yang kedua yaitu dengan judul motivasi mahasiswa pendidikan non formal mengikuti pembelajaran daring di masa COVID-19. Ini mohon maaf kurang ya saya mengikuti menguraikannya. Dengan rumusan masalah, seberapa kuat motivasi mahasiswa PNS mengikuti pembelajaran di masa COVID 2019. Nah, itu beberapa contoh terkait dengan rumusan masalah penelitian deskriptif. Saya kira itu untuk pertemuan sesi kali ini. Di sesi keempat, ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.